Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat akhiratillah Al-Ustaz Haji Setiawan dan para tokoh serta sepuh yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin pastinya, hingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz Haji Hidayah. Kepada para Bapak wal hadirin ya Bapak Salim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian kita dirahmati dan diberkati serta diri oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan penerimaan akhirnya lebih-lebih akhirat dan perjalanannya. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dipanjangkan serta dibarokahkan. Kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitab yang pertama. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amalan bi ashabi darin, amin ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 53 baris kedua dari bawah ya. Wa qala, dan baca dulu ya. Wa qala jeung ngedauh Kanjeng Nabi alaihi wasallam karena lapat Fadlul Alimi. Fadlul Alimi ari keutamaan atau keunggulan jalma alim alal abidi ke jalma tukang ibadah kapan bi eta seperti unggulan kaula ala annakum kanu pamerendah-rendahna anjeun kabeh. Kalau bahasa Jawa waqala wa ucap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat Fadlul Alimi tawe kotan wong alim alal abidi ing atase wong kang ibadah kapadli iku kaya keutamaan isun ala akum ing atase lebih sore-sore salat kabeh. Kalau orang Betawi benar ini ya. Tadi Sunda, ini Jawa. Raja-raja Sedang. Aceh nggak ada ya? Aceh mah baru belajar dulu kaji raja.
Masalahnya belum ada pesantren yang saya singgahi pakai bahasa Aceh. Masih tentang keutamaan ilmu. Mudah-mudahan jadi termotivasi ya. Di antaranya waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang alim, alal abidi, atas yang ibadah. Kapadli itu seperti keutamanku ala annakum, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ini keutamaan atau keunggulan orang alim. Siapa itu orang alim? Orang yang berilmu agama dan diamalkan ya. Ingat tuh, di setiap alim itu yang berilmu agama dan diamalkan. Nah itu dibandingkan dengan hanya ahli ibadah rajin, tapi sayang gak didasari dengan ilmu. Nah itu seperti keutamaan aku, kata baginda Nabi ya, dengan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi ini yang namanya baginda Nabi ya, jangankan dibandingkan dengan yang paling rendah di antara kita, bahkan dibandingkan dengan para nabi, para rasul yang lainnya juga ya, itu tetap masih utamaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dibandingkan dengan yang paling rendah mah. Ini apa artinya? Saking utama-utamanya orang yang berilmu, yang pastinya diamalkan, gitu ya. Ya karena memang orang yang rajin ibadah juga kalau nggak didasari dengan ilmu, boro-boro berpahala, saya juga kagak, gitu ya. Wakaza, demikian juga auha, telah mewahyukan Allah Ta'ala ila Ibrahimah, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, anak kami, sebenarnya aku ya, tapi di sini kalau menurut nahu namanya ya mutakalim mu'azzam nafsah ya, takzim ya, karena ada mutakalim wahdah, ada mutakalim gue di sini. Kalau anak itu biasanya mutakalim wahdah, kalau nahnu mutakalim mulger. Tapi ketika Allah mau udah walaupun nafsah tapi mu'azzam gitu ya, mengagungkan. Anak, aku, alimun, itu zat yang maha mengetahui. Uhibbu, maka aku mencintai aliman, orang yang berilmu. Ini pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini mungkin ada di suhuf Ibrahim mungkin ya, sebab secara resmi Nabi Ibrahim kalau yang berupa kitab nggak ada. Yang berupa kitab kan hanya Nabi Daud, Taurat ya, Zabur ya, Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, dan Al-Quran pastinya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim nggak ada kitab, ini mungkin suhuf ya. Ya pokoknya Pak, kita wajib ngimanin adanya dan nggak perlu repot-repot untuk belajar, bahkan seperti kitab Taurat, Zabur, Injil juga nggak usah repot-repot ya, sebab itunya sudah terkumpul di Al-Quran gitu. Jadi di dalam wahyu tersebut Allah berfirman bahwa ya aku ini adalah zat yang paling mengetahui. Nah, Allah makan pengetahuannya nggak terbatas ya, nggak didasari atau disebabkan dengan
masukan gitu kan. Kalau kita mah tahu karena ada yang ngasih tahu, betul. Allah memang udah jatnya, dan pengetahuan ini udah nggak bisa dijangkau. Itu ya, yang sebelumnya, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, kalau kita makan yang sudah lalu lupa, betul. Kemudian yang akan datang belum tahu ya. Sekarang juga kadang-kadang kan nggak nyadar ya. Nah, jadi Allah mah ini mungkin lebih dalamnya di kajian tauhid ya, atau asmaul husna lah gitu. Allah itu zat yang maha mengetahui, makanya mencintai kepada orang yang berilmu. Makanya kalau kita pengen dicintai oleh Allah ya, kita harus berusaha untuk belajar ya, sehingga nanti jadi orang yang berilmu dan bisa diamalkan. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah sebagai sumber cinta ya, insya Allah, jangankan istilahnya minta, nggak dipinta juga, dikasih, betul. Yang pelit juga kalau sama yang dicintain mah loyal, betul. Gitu. Nah kemudian waqala, dan telah berkata Al-Hasanu, Syekh Hasan rahmatullah alaih. Kalau mau diartiin rahmatullah, semoga rahmatullah alaih itu atas Syekh Hasan. Midadul ulama'i, mangsinya ulama, yuzanu itu akan ditimbang yaumal kiamati, pada hari kiamat, bidamis syuhadai, dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Fayatarajahu, maka lebih berat midadul ulama'i, mangsinya ulama, ala dami syuhada, atas darahnya orang yang mati syahid. Jadi ini kata Syekh Hasan rahmatullah, mangsinya para ulama nanti nih di hari kiamat ya, itu akan ditimbang bandingannya dengan darah orang-orang yang mati syahid. Ya kan, timbangan di akhirat mah nanti kayak logo di kejaksaan itu gitu tuh ya. Ada dua papan atau neraca gitu ya. Jadi yang satu papan umpamanya mangsinya para ulama, kemudian yang papan satunya lagi itu darahnya para syuhada. Itu ketika ditimbang lebih berat mangsinya para ulama. Padahal ya, yang namanya darah syuhada ini kan udahnya berdarah dan syahid ya, berarti dia mati, wafat gitu. Pasti pengorbanannya harta, tenaga, bahkan nyawa, betul. Tuh. Tapi ternyata dibandingkan dengan mangsinya para ulama, itu tetap pasti lebih berat mangsinya para ulama. Memang apa sih mangsi? Itu pertanyaannya. Mungkin kalau zaman sekarang asing yang namanya mangsi itu. Tapi di zaman dulu itu, saya para santri saat itu kalau mau nulis itu kan penanya itu dulu mah masih asli, pakai batang lontar biasanya tuh. Kemudian tintanya itu bukannya dari toko, boleh bikin. Kadang-kadang masih 3 jam gitu ya, mau gosoknya gitu. Gitu ya. Nah nanti ditaruh di suatu tempat, biasanya taruh kapas supaya awet, pintar. Kalau nulis tinggal nyocol gitu tuh, itu mangsi. Ya sebenarnya mah maksudnya mah sama aja, sekarang itu pena lah gitu aja ya. Iya. Memang kalau mangsi itu dulu kenapa para santri, ustadz, kiai dulu menganjurkan pakai mangsi karena awet gitu. Jadi nggak luntur. Ya, sebenarnya sekarang pulpen juga ada kan ya yang bagus. Gitu. Nah sekarang ya. Nah apa artinya dan maksudnya nih? Jadi kita nih supaya jadi saksi nih ya,
Mestinya yang namanya ngaji mah tuh, yang idealnya sih kita disiapin kitabnya memang ada, kemudian buku catatan, juga pulpennya pastinya ya. Ya takut ada nanti tambahan-tambahan begitu. Iya. Gitu ya. Sebab itu bakal jadi saksi nanti. Jadi di samping jadi saksi ya, nanti ditimbang ternyata itu jauh lebih berat dibandingkan dengan tadi darahnya para syuhada. Padahal yang namanya syuhada itu pengorbanan luar biasa. Gitu. Ya, dan memang yang namanya ilmu itu kan mestinya ya, walaupun kata Imam Syafi'i, al ilmu bis sudur lapis sutur. Ilmu itu adanya di dada, bukan di tulisan. Ya memang ini mah kronologisnya karena pernah Imam Syafi'i itu dirampok ya. Jadi tuh tadinya sekian banyak kitab beliau hanya di dalam tulisan-tulisan beliau. Suatu ketika beliau ini lagi membawa kitab yang sekian banyak itu dirampok. Nah itu Imam Syafi'i mohon supaya itu jangan dirampok, sebab itu kitab itu rampok. Wallahualam itu apakah memang wali atau malaikat atau gimana ya? Nasihatin ke Imam Syafi'i, makanya ilmu mah jangan hanya di kitab, jangan hanya di buku, tapi hafal. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan al ilmu bis sudur lapis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada, di hati ya, bukan di tulisan. Nah, tapi kalau level kita mah kalau langsung ke dada ke hati sulit. Gitu. Ditulis juga kadang-kadang jarang dibaca, betul. Ya, tapi kalau memang ditulis mas waktu-waktu itu bisa dilihat. Sehingga seperti ibaratnya ilmu ini gini, binatang liar. Katakan yang ada di Istana Bogor namanya apa? Yang ada di Istana Bogor, kijang tak manjang? Kijang ya? Kijang ya? Ya kan banyak tuh di Istana Bogor kan. Nah kenapa tuh? Kita kalau ke Istana Bogor dengan mudah melihat kapan aja, bahkan bisa megang ya. Asal kita bawa kangkung aja gitu ya. Bawa wortel apa gitu ya. Karena di kandang. Ya. Coba kalau kijangnya itu ada di hutan. Gimana kira-kira? Boro-boro kita mau megang ya. Lihat saja itu langsung kabur. Sebab itu binatang liar namanya. Itu apa artinya? Jadi itu ilmu. Kalau pengen setiap saat kita bisa lihat, bahkan pegang, itu kudu dicancang, kudu dikandangin. Caranya tulis. Sebab kalau nggak ditulis mah itu tadi seperti kijang yang ada di hutan, boro-boro mau megang lihat juga sulit gitu ya. Dan memang kalau kita ada tulisan apalagi kitab ya, ini nanti bisa jadi referensi, bahkan ketika kita lupa itu bisa teringat begitu. Nah kemudian wakaza, begitu juga qala telah bersabda an-nabiyyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun jadilah aliman, satu orang alim. Al-muta'aliman, atau orang yang belajar. Al-sami'an, atau yang mendengar. Di hadis ini hanya 3 nih. Kalau ada hadis yang lain yang katanya yang keempatnya, jadilah pecintanya ya. Benar itu juga. Makanya kalau di hadis nama yang celakanya yang kelima. Nah kalau yang ini 4 nih, wala takut, dan janganlah kalian robian itu menjadi yang keempat, patah lik, maka binasa. Jadi ini ya,
kita nih sekurang-kurangnya kudu jadi 3 kelompok. Kudu jangan sampai jadi kelompok yang keempat ya. Mana diantaranya yang kelompok pertama nih yang paling utama? Itu ada orang alim. Orang alim itu tadi yang berilmu, yang diamalkan, kemudian diajarkan. Karena dia pernah belajar, pesantren dan lain sebagainya ya, sehingga berilmu, kemudian di samping dia ngamalin juga diajarkan. Itu yang paling utama. Atau kalau tidak bisa, ya karena memang dulunya itu gagal atau memang nggak pernah gitu ya, tapi masih ada kesempatan dia belajar sekarang. Alhamdulillah nih ya, ini masih bagus. Nah paling tidak menurut hadis ini adalah menjadi pendengar. Nah, ini bedanya apa nih ya antara apa yang belajar dengan yang mendengar? Apa bedanya? Kalau belajar nyatet, ada kitabnya kayak santri gitu ya. Nah kalau yang namanya ngedengar, ini mah ya kalau bahasa di kampung mah ngaji denge gitu ya, ngaji rumu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Sunda ngaji denge, kalau bahasa Melayu bahasa ngaji dengar gitu ya. Bahasa iya. Nah gitu. Itu padahal sama-sama hadir ya. Sama-sama hadir. Jadi itu yang maksud ngaji dengar itu bukan berarti yang di luar. Ya sebab yang namanya ngedengar itu kalau di luar tetap nggak bakal fokus ya. Itu. Jadi benar-benar makanya di hadis yang lain mah bukan ibaratnya samian tapi musamian bahkan ya. Iya. Benar-benar fokus gitu, sengaja mendengar gitu ya. Jadi jangan jadi yang keempat nih menurut hadis ini nih ya. Sebenarnya kalau yang jangan jadi kelima mah itu yang hadis tadi tambahan minimal sekurang-kurangnya jadi pecinta. Ya. Pecinta itu gimana? Dia padahal mah ngajar nggak bisa, kemudian ngaji kayak santri juga sudah terlambat gitu ya. Yang ngedengar juga ya dia nggak sempat lagi aja. Tetapi paling tidak dia jadi pecintanya. Bagaimana pecinta itu? Jadi benar-benar ngedukung pengajian. Jadi kalau ada pengajian walaupun orang nggak datang atau konsumsinya datang gitu maksudnya ya. Ya perhatikan gitu. Belum ada ya? Iya kayaknya belum. Cintanya belum ada. Gitu. Nah jangan jadi yang keempat hari sini ya. Artinya apa? Tadi ya, jadi orang alim enggak, jadi yang belajar kagak, bahkan mendengar juga enggak mau. Itu nauzubillah celaka, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya. Hadirin rahimakumullah, mungkin untuk kajian nanti cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kajian fikih ya. Untuk referensinya kitab Fathul Qorib ya. Khususnya masih tentang zakat ya. Nah, sebelumnya atau kajian yang lalu bahwa dalam persekutuan usaha khususnya peternakan ya, baik itu domba, kambing, sapi, kerbau atau onta, itu kalau disatukan antara 2 orang ataupun beberapa orang ya, itu boleh tetap wajib zakat. Nah itu zakatnya dihitung satu lah gitu ya. Tapi itu harus memenuhi syarat. Nah, ada berapa syaratnya dan apa saja? Nah, di sini dikatakan wa innama yuzakkiyani. Dan pastinya kedua orang yang berjoin lah gitu ya. Join namanya join. Kongsi ya.
Ya, ada kongsi kalau berserikat, kongsi join itu juga ya. Nah itu mengeluarkan zakat al-wahidi ya, mengeluarkan zakat hitungan satu juga bisa itu dengan syarat, dengan 7 syarat. Jadi syaratnya 3 kan kemarin ada nih yang punya si A sama si B. Umpamanya dia peternak domba lah katakannya. Nah itu ketika mencapai 40 kan B itu atau domba ya sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu bisa kan kemarin istilahnya masing-masing satu, bisa juga untuk keduanya sekaligus satu gitu ya. Nah tapi di situ harus memenuhi 7 syarat nih. Apa diantaranya? Izakana satu, ketika ada wafi badin nusahi, dan menurut sebagian kitab mah ibaratnya ingkana, pakai ingkana. Jadi kalau di sini memakai izakana, kalau di kitab yang lain ingkana, sebenarnya sama aja ya. Kalau izakana mah ijamah ketika, kalau ingkana mah kalau, ya sebenarnya sama aja ya. Apabila kita al-murahu, murahnya, murah itu apa? Ya kandang ya. Kandang hewannya wahidan itu satu. Jadi wajib bagi orang yang bersekutu untuk melakukan zakat juga kalau memang kandangnya itu satu ya. Jadi itu satu. Contohnya gini nih ya, umpamanya si A sama si B tadi kerjasama nih dalam peternakan. Nah itu kandangnya nggak boleh masing-masing, jadi kudu satu tempat lah gitu ya. Nah memang yang dimaksudkan dengan apa namanya murah itu apa? Makanya di sini jelasin wahwa lapat murah bidomil mim, dengan dibaca domah mimnya murah. Mawal masyati itu adalah tempat tinggalnya binatang ternak lailan di malam hari, kandang lah gitu ya. Jadi makanya nih nanti kan ada tempat pengembalaan, ada kandang. Di kandang mah tempat untuk di malam hari itu ya. Yang pertama. Kemudian wal masrohu, dan yang kedua masrohnya juga wahidan itu satu. Jadi syarat yang kedua tuh orang yang bersekutu itu boleh melakukan zakat juga kalau memang masrohnya itu satu. Apa tuh masroh? Wal muradu, yang dimaksudkan bil masroh dengan masroh al-maudi'u, yaitu suatu tempat alladzi tusrahu, yang mana dijadikan pengembalaan ilahi pada tempat tersebut al-masyatu, hewan ternak. Jadi intinya masroma adalah tempat pengembalaannya gitu aja. Seperti kan kalau di Mekah tuh, di Arab mah ya, itu ada di gunung-gunung tuh kadang-kadang gitu. Kalau kita mau dari Mekah ke Hudaybiyah juga ya, itu banyak tuh di tebing-tebing, di bukit-bukit itu tuh, tempat pengembalaan. Kalau kita makanya nggak ada ya, secara khusus gitu ya. Hah? Oh, tanaman gedung gitu ya. Iya. Oh iya, kalau di NTB Lombok tuh yang masih ada ya. Iya. Iya. Ya kemudian wal mar'a. Ya. Oh, tadi kalau masrama bukan tempat pengembalaan, tempat kumpulnya ya. Jadi nanti kan kadang-kadang sebelum dikandangin nih suka dikumpulin dulu tuh, gitu ya.
Gitu. Nah kalau mar'a sekarang nih, wal mar'a dan ketiganya mar'anya waroi juga yang mar'a itu maksudnya tempat mengembala ya. Waroi dan yang menggembalanya wahidan itu juga satu. Jadi syarat berikutnya nih, wajib zakat juga bagi orang yang bersekutu dalam peternakan itu tempat mengembala dan yang mengembala juga satu aja. Jadi kalau seandainya nih banyak tadi si A dengan si B itu peternak join ya, kemudian masing-masing punya pengembala, itu nggak boleh disatuin. Ataupun satu pengembala yang mengembala tapi tempat pengembalanya beda juga sama. Jadi kudu tempat pengembalaannya satu dan pengembalaan juga satu gitu ya. Ya. Bahkan wal pahlu dan penjantannya wahidan itu juga harus satu. Jadi kalau namanya apa sih? Penjantan itu bandotnya gitu ya. Kalau bahasa Jawa namanya jalunya gitu, bener? Iya. Ya sebenarnya katanya yang namanya domba walaupun nggak ada laki juga ya, kalau emang dia masih ini mah bisa lahir, bisa hamil lah gitu ya. Ya tapi baiknya tetap syariat itu pakai bandot lah gitu ya. Nah itu mestinya bandot satu juga cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Makanya itu di dalam korban juga atau akekah ya, itu yang di ini kan laki-laki, bukan berarti nggak boleh perempuan. Dekat ada yang nanya bagaimana kalau korban atau akekah pakai domba atau kambingnya perempuan boleh nggak? Boleh. Tapi itu tadi menghabiskan produksi gitu ya. Jadi harus satu tuh. Kemudian nah itu aitahoja naul masiyah kalau memang ya binatang ternaknya itu satu jenis ya, seperti domba semua gitu ya, itu sejenis domba semua atau kambing semua gitu. Nah bagaimana kalau beda jenis nih antara domba dengan kambing, beda tuh. Fa in ikhtalafa, maka kalau beda nau'uha macamnya ya, kadonin seperti kambing, seperti domba ya, terus suamazin dan kambing, maka paya juzu boleh ayakuna ya keadaannya likulin dari untuk satu persatu minhuma dari kedua macam tersebut pahlun satu pejantan ya truku yang mengawini masyatahu binatang ternaknya. Jadi kalau yang beda begini, seperti ini si A mah kambing Jawa, kalau si B kambing apa? Domba ya, gembel. Nah itu walaupun dua nggak apa-apa. Jadi untuk kambing Jawa, kambing dombanya domba, kambing gembelnya gembel gitu ya, masing-masing penjalunya gitu, masing-masing penjantannya begitu. Nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau semuanya domba, semuanya kambing, itu harus satu jenis. Ya. Sedangkan kalau beda jenis, walaupun sama-sama domba dengan kambing, padahal mah ya, tapi itu nggak apa-apa. Apalagi kalau antara domba dengan sapi, jelas itu mah. Nggak mungkin lah kambing bisa ngawinin sapi ya. Tapi kalau antara domba dengan kambing itu bisa nggak? Bisa nggak? Nggak? Mau nggak deh? Mau ya? Mau. Oh. Beda. Keren gitu ya. Itu. Oh gitu. Kemudian wal masrobu dan masrobnya jadi satu. Tuh ya. Al-ladzi tasrobu yakni sesuatu yang dipakai minum minhu dari masrob tersebut al-masyatu binatang ternak.
Ka'ainin seperti sumber au nahrin ataupun sungai au ghairihima atau selainnya wahidan itu satu ya. Jadi syarat berikutnya nih bisa wajib zakat juga tuh bagi orang yang bersekutu di dalam peternakan. Itu tempat minumnya juga satu. Ini bukan tempat minum seperti gini ya. Kan itu biasanya nih kalau di kebalakan nanti ada khusus buat minumnya. Ya, ya bukan yang berarti kalau yang di kandang alang mah enggak itu Pak ya. Karena memang itu enggak dikebalakan kan. Itu dan memang itu mah kan bukan ternak namanya. Mau dagang biasanya ya. Jadi itu tempat minumnya. Mau di sumber atau biasanya mungkin sungai ya. Itu satu gitu. Nah wa qauluhu perkataan musannif pengarang kitab wal halibu dan begitu juga tukang perannya wahidan itu juga kudu satu wa ahadu ini pendapat ahadul wajah menurut dua wajah fi hajil masalati di dalam ini masalah. Jadi ini ada ya perkataan pengarang kitab bahwa katanya yang namanya wajib zakat tuh orang yang bersekutu dalam berternak itu yang tukang merahnya juga yang merah susu gitu ya itu kudu satu orang bukan aja tadi yang menggembalanya termasuk yang merah susu juga itu satu ya tapi walasau kalau menurut pendapat yang lebih sesuai mah adamul ittihadi itu tidak ada syarat ya, tidak ada harus satu fil halifi di dalam yang merah. Ya, kalau menurut pendapat yang lebih sesuai mah kalau masalah tukang merah mah bebas, walaupun lebih dari satu nggak masalah gitu. Nah, wakaza begitu juga al mihlab. Ya, bikasril mim mihlab apa tuh wahwa mihlab itu al inaul ladzi ya labu yaitu wadah yang digunakan untuk memerah susu tuh, itu juga kudu satu lagi nih jadi kan kalau yang namanya domba kambing sapi ya kan suka diperah tuh susunya tuh nah itu tempatnya juga tuh untuk maksudnya tempat buat ngadainnya ya itu kudu satu kalau pengen wajib zakat kalau yang wajib zakat itu kemudian wa mawadil halbi dan tempat memerah susunya juga bipatilam dengan dipatalam halabi ya harus jadi satu wahidan jadi termasuk halabinya juga tuh itu tempat memerah susu jadi kalau tadi mah apa namanya tempat wadahnya gitu ya gini banyak gini kan nanti kalau yang udah diambil susunya itu ada tempat yang khusus itu namanya tempatnya sedangkan untuk nadainnya beda lagi tuh itu pokoknya mah semuanya harus serba satu gitu aja wahaka dan telah menghikayatkan An-Nawawi Imam Nawawi iskana lami mensukunkan lamnya jadi halbi ya kalau tadi kan halabi ya ini Imam As-Nawawi mah halbi wahwa yang dinamakan halbi ismul labani itu nama susu ya al-mahlubi yang diperas waitlaku dan dikatakan al-masdari atas masdar kola sebagian ulama kola telah berkata badum sebagian ulama wahwa ya inilah al-muradu yang dimasukkan di sini jadi itu kalau menurut Imam Nawawi mah halabi itu dibacanya halbi nah itu maksudnya adalah apa namanya susu yang diperah dan inilah memang yang dimaksudkan di sini ya
Kemudian itu selesai itu tentang syarat wajib zakat bagi orang yang bersekutu gitu ya. Nah, sekarang baru tentang nisab zakat emas dan perak. Ya, mudah-mudahan. Wa paslun. Ini satu pasal. Wa nisabul zahabi dan nisab emas isruna miskolan itu 20 miskol tahdidan dengan hitungan pasti biwazni Makkah tentunya dengan timbangan negara Mekah. Wal miskolu sedangkan yang namanya satu miskol dirhamun itu 1 dirham wa salah satu asbagi dirhamin dan 37 dan 3/7 ya dirham wapihi dan padanya nisab zahabi yakni nisab emas rubul usri itu 1/4/10 wahwa 4/10 tersebut nisfu miskolin itu ada separuh atau setengah miskol. Jadi yang lalu kan udah ya bahwa di antara harta yang wajib dijakatin adalah emas juga perak ya. Ya bahkan syarat-syaratnya juga udah ya seperti diantaranya sudah haul, nah juga sudah nisab. Nah sekarang nisabnya berapa nih? Sebagaimana tadi katakan wa nisabul zahabi isruna miskolan. Nisab itu batasan udah mulai wajib dijakatin ya. Ya, mulai wajib dijakatin. Nisabnya emas itu isruna miskolan 20 miskol. Mungkin belum paham nih kita kalau bahasa miskol Pak ya. Susah lah, iya. Ada di misal kita mah kalau telepon belum diangkat dibatin lagi ya. Iya ada juga ya kita Pak ya. Itu paling. Iya. Nah ini tentunya pasti nih ya. Ini menurut timbangan negara Mekah dan 1 miskol itu 1 dirham 1/3/7 ya dirham. Nah, pokoknya mah kalau di kita mah sebab ngomong-ngomong dirham juga susah lah. Kita mau udah minimal segini aja. Pokoknya mah 85 gram ya kita aja. Kita aja ya. Berarti jadi kalau orang itu sudah memiliki emas 85 gram minimal tuh itu udah mulai wajib dizakatin. Tapi itu harus sudah setahun. Gitu ya. Pokoknya nih mulai dia nyimpan emas 85 gram. Kemudian tahun ke depan itu masih tetap segitu, apalagi nambah ya, itu wajib zakat. Tapi kalau ngurangin nggak wajib. Tapi jangan karena pengen nggak wajib zakat sengaja digadein lah katanya ataupun dijual gitu ya. Ya walaupun bener nggak wajib zakat. Tapi itu cara licik gitu. Termasuk bahkan seandainya dia nggak kurang, kalau dipakai nggak wajib zakat, ya dipakai gitu ya. Sebagian nih supaya nggak wajib zakat, yang sebagian dipakai gitu perhiasan, nggak wajib sebenarnya. Tapi sekali lagi tadi kalau memang maksudnya untuk menghilangkan kewajiban zakat, itu suatu kelicikan ya. Nah. Yang segitu tuh 85 gram ini kadar zakatnya berapa? Tadi itu wapihi ainis buzae. Ya. Wapihi ainisab zahabi rubul usri wa huwa nisfu miskolin. Jadi itu yang 85 gram atau 20 miskol ya. Itu zakatnya 1/40 gitu aja lah. Ya,
1/40 itu gimana? Berarti yang 85 gram, ya kalau di bahasa kita mah 2,5%. Ya, jadi 2,5% itu 1/40 benar. Benar kan? Jadi gimana cara ngitungnya? Gini aja. Yang mungkin kalau 85 gram susah ngitungnya ya. Langsungnya 100. Iya. Katakan 100 gram tuh. Itu dibagi 40, gitu aja. Berapa? 2,5 gram, bener. Ya kan? 100 dibagi 40, berarti 2,5 ya. 2,5 itu 2,5 gram maksudnya. Itu kalau yang 100. Berarti kalau yang 85 gram belum nyampe. Gitu aja. Nggak nyampe 2,5 gram gitu, enggak. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada lebihnya nih? Ya seperti kan tadi batasannya 85 gram. Nah, ini ada 90 gram umpamanya. Ya. Wapi mazada, dan pada emas yang lebih alal isrina miskolan, ya, daripada 20 miskol, pabihi sabihi, maka itu tetap kudu dihitung. Jadi kalau seandainya ada lebihnya tetap kudu dipresentasikan. Contoh gini, kan tadi kalau 100, sebenarnya batasnya tadi 85 ya, 85 ya. Tuh, taruhlah 100 banyak, ini seandainya batasan 100 nih supaya gampang hitungnya ya. Lebihnya umpamanya 10 gram, berarti 110 gram. Kan tadi mau dijelas yang 100 mah 2,5 gram. Nah sekarang yang 10 gimana tuh? Ya sama, tinggal dibagi 40 aja gitu. Kira-kira berapa tuh ya? Cuma nggak nyampe 1 gram kan? Ya mungkin kalau di 1/4 gram gitu ya. Berarti itu kalau punya 110 gram itu berarti 2,5 gram sama 1/4 sama 1/4 gram gitu ya. Ya gitu aja. Hitung aja. Nah, bagaimana kalau lebihnya ini sedikit? Wa in qala, walaupun sedikit azaidu ya, kelebihannya tetap kudu dihitung. Itu jangan, ini memang cuma hanya 1 gram lebihnya. Tetap itu kudu dibagi 1/40 gitu ya. Gitu. Pokoknya mah kalau udah nisab nih, kalau udah nisab tadi minimal 85 gram. Itu kan kadar zakatnya 2,5%. Ya. Nah, seandainya lebih 10 gram itu kudu dihitung, dibagi lagi, dibagi 40. Bahkan seandainya lebih 1 gram tetap kudu dihitung, dibagi 40 gitu aja. Gitu aja ya. Dan selanjutnya itu. Kemudian wa nisabul wariki, dan nisabnya perak bikasir roh, dengan dikasar roh ya, wariki bukan waroki ya. Kalau waroki medawat. Jadi buat itu ya, Arab itu beda Arab, beda arti ya. Kalau warok itu daun ya, daun. Kalau warik perak itu. Wahua warik itu alpido itu adalah perak. Mi'ata dirhamin itu 200 dirham. Wapihi, dan padanya rubul usri itu 1/4, itu ada 2 rubuhnya ya. Itu 1/4/10. Wahua 4/10 itu adalah khamsatu dirhamin, itu 5 dirham. Jadi untuk nisab zakat perak ya itu 200 dirham. 200 dirham. Ya, mungkin kalau kita mah nih
dirham jarang yang paham ya. Kalau macam di Mekah karena itu bisa jadi mata uang di zaman dulu juga sebenarnya. Nah, dari 200 dirham tuh, itu nisabnya ya, minimal tuh kalau udah memiliki 200 dirham itu udah mulai wajib dijakatin nisabnya. Nah, kemudian kadar zakatnya berapa? Sama emas tadi, 1/40 gitu. Jadi kalau seandainya 200, ya tinggal dibagi aja 40. Berapa? Iya, cuma ini mah bukan gram ya, dirham ya. Ya sebenarnya bisa digeramin sih gitu. Bisa gitu ya, bisa digeramin. Gitu. Wapima, tuh, benar 5 dirham di situ ya. Jadi kalau udah punya 200 dirham itu mulai nisab wajib zakatnya perak. Nah, kadar zakatnya, jadi nih kalau bisa bilang ya, kalau nisab itu udah mulai wajib dijakatin, kalau kadar yang dikeluarin gitu aja. Kayak lagi, kalau nisab itu udah mulai udah kena untuk dijakatin ya, kalau kadar itu yang dikeluarkan. Seperti tadi, emas 85 gram itu namanya nisab. Kadarnya 2,5% itu namanya kadar gitu ya. Nah, perak juga sama, wapi mazada, dan pada perak yang lebih alal mi'ataini dari 200 bihi sabihi ya, maka dengan itu juga. Jadi sebagaimana emas tadi, lebih sedikit, kalau lebih itu dihitung juga. Perak juga sama. Seandainya lebih dari 200 tetap dihitung. Ya. Gitu. Bahkan wain kola, walaupun sedikit azaidu lebihnya, tetap pokoknya mah kalau udah lebih dari 200 dirham itu tetap kudu dihitung gitu aja. Nah, itu ya tentang nisab dan kadar zakat emas dan perak. Nah, sekarang bagaimana kalau emas dan peraknya itu enggak murni gitu ya? Iya. Seperti ada campuran logam gimana gitu ya. Iya, swasta lah. Wala saya dan tidak ada sesuatu fil maksusi pada yang dicampur min jahabin, baik emas atau pipidotin ataupun pada perak, hatta yablugo sehingga mencapai khalisuhu, nilai kemurniannya nisoban itu nisab. Jadi kalau emas dan peraknya itu campuran, walaupun tuh kalau ditimbang sebenarnya mah udah apa ada gitu ya, katakan emas ada campurannya tuh swasta umpamanya ya, itu padahal mah kalau ditimbang mah ada 85 gram, tapi asli kemurniannya itu nggak ada. Itu tetap belum wajib, kecuali kalau nanti ternyata yang aslinya nih ya, seandainya dipisahkan gitu, itu mencapai 85 gram baru gitu aja. Jadi jangan dinilai seluruhnya dulu, diinin dulu gitu ya, dipisahkan nih. Seandainya nih ditimbang, umpamanya semuanya katakan 100 gram, tapi ini nilai yang murninya ini ada 85 gram, nah itu tetap wajib kalau gitu mah. Tapi kalau semuanya ada 100 gram nih emas, swasta campuran, tapi yang murninya hanya 50 gram, itu belum wajib gitu aja. Gitu ya. Jadi yang diperhitungkan yang kemurnian ini, iya. Bukan berarti kalau yang campuran mah itu nggak wajib gitu ya. Jadi nih yang campuran itu memang nggak wajib kalau kemurniannya itu nggak ada 85 gram tadi. Tapi kalau walaupun dicampur tapi yang murninya ada 85 gram, itu tetap wajib gitu aja. Kalau emas tuh ada istilah 18 karat. Oh iya. 22 karat itu gimana? Nah, itu kalau bicara karat itu kan nggak murni gitu ya. Iya. Gitu. Yang murni 24 karat. Yang murni 24 karat gitu aja.
Yang asli itu benernya. Udah nggak diragukan lagi deh ya. Mas awalnya udah produktif gitu. Ya. Nah terakhir, wala yajibu, dan tidak wajib zakat fil huli ya pada perhiasan wala yajibu, dan tidak wajib fil huli pada perhiasan al mubay yang dibolehkan zakatun zakat. Jadi nggak wajib nih zakat pada perhiasan yang dibolehkan. Maksudnya yang dibolehkan di mana? Berarti yang makanya perempuan gitu ya. Kemudian nanti ada nih perhiasan-perhiasan yang diharamkan, berarti macam yang boleh itu seperti ya anting gitu ya, cincin gitu ya. Nah itu yang dibolehkan. Itu nggak wajib. Nah bagaimana kalau diharamkan? Amal muharram, adapun perhiasan yang diharamkan kasurin seperti gelang, wal kholin, dan gelang kaki, apa namanya? Gelang kaki. Keroncong. Kan kalau orang kita mah jarang ya, kalau orang-orang India tuh pakai gitu ya. Iya. Tapi lirajulin, bagi laki-laki, wahunsa, dan benjong lah. Nah itu mah fatajibu, tetap wajib az-zakatu, zakat bihi, pada perhiasan yang diharamkan. Jadi nggak semua perhiasan itu nggak wajib dijakatin, tergantung itu kira-kira perhiasannya boleh nggak. Kalau memang boleh mah seperti dipakainya perempuan gitu ya, begitu. Dan itu kan terbatas tadi hanya pada cincin, pada anting gitu ya. Nah itu nggak wajib. Tapi kalau diharamkan mah seperti umpamanya yang makanya laki-laki, walaupun cincin tetap itu mau wajib zakat ya, karena diharamkan ya. Ya termasuk walaupun bagi perempuan tadi, kalau umpamanya pakainya apa, jadi itu tadi ya, termasuk kepada bencong tadi tuh. Kan bencong mah sebenarnya mah beda dengan perempuan, bahkan dia mah lebih mirip kepada laki dia statusnya gitu. Jadi itu ya. Jadi nggak semua perhiasan itu bisa menghalangi kewajiban zakat, tergantung itu perhiasannya dibolehkan kagak. Kalau memang dibolehkan, memang itu menghalangi kewajiban zakat, artinya nggak wajib zakat. Tapi kalau memang perhiasannya itu diharamkan ya, macam seperti bagi laki-laki, itu tetap wajib dizakati. Insya Allah nanti baru tentang nisabnya tanaman ya, walaupun sebelumnya udah ada bocoran gitu. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Kalau yang jelas nanti aja kita menjakarakan lagi. Mohon maaf dari malum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma tanfa'u bihi hajatin rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.